Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan Makin. Kali ini kita akan belajar matematika, yaitu bilangan pecahan. Oke, perhatikan anak-anakku semuanya kelas 7, bilangan pecahan. Oke, yang akan kita pelajari di bilangan pecahan, yang pertama adalah menyatakan pecahan. Yang kedua adalah mengurutkan pecahan. Yang ketiga adalah operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Langsung saja, yang pertama yaitu menyatakan bilangan pecahan. Anak-anak perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah persegi. Persegi ini dibagi menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Nah, yang diarsir 1. Berarti bisa kita sebut 1/4 bagian atau 1 dari 4 bagian yang sama. Kemudian perhatikan persegi panjang berikut dibagi menjadi berapa bagian ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang diarsir berapa? 2. Jadi bisa kita sebut 2/6 bagian. Coba perhatikan lingkaran ini dibagi menjadi berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5. Yang diarsir ada 2, jadinya 2/5 bagian. Oke, tadi kalian sudah ketemu 1/4, 2/6, 2/5. Inilah yang dinamakan bilangan pecahan. Oke, bentuknya adalah seperti ini, 1/4. Kalau bentuk umumnya biasanya A per B. Oke, A per B. A itu adalah pembilang, sedangkan B adalah penyebut. Ingat, yang di atas itu adalah pembilang, yang di bawah adalah penyebut. Itu dalam pecahan. Oke, selanjutnya kita akan mengurutkan bilangan pecahan. Sebelum mengurutkan bilangan pecahan, kalian harus tahu dulu macam-macam pecahan. Yang pertama ada namanya pecahan biasa. Contohnya adalah 8/5. Kemudian ada pecahan campuran. Contohnya adalah 1/3/5. Oke, yang ketiga adalah pecahan desimal. Contohnya 1,6. Yang keempat adalah persen. Perhatikan persen tandanya adalah seperti ini. Persen itu biasa disebut juga per 100. Nah, contohnya 160/100 atau 160%. Selain persen ada yang namanya per mil. Tandanya adalah seperti ini. Nah, contohnya adalah 1600 per mil. Oke, lihat kelima angka ini adalah bernilai sama. 8/5 kalau dirubah menjadi pecahan campuran, hasilnya adalah 1/3/5. Kalau dirubah menjadi pecahan desimal, jadinya adalah 1,6. Caranya gimana? Tinggal 8 dibagi 5. 8 dibagi 5 1, sisa 3 ya. 3, karena 3 dibagi 5 nggak bisa, ditambah 01 jadinya 30, makanya kita kasih koma. 30 dibagi 5 sama dengan, oke, kalau dirubah menjadi persen berapa? 160%, tinggal dikalikan 100 dari pecahan desimal. Kalau mau dirubah menjadi per mil berapa? 1600 per mil. Jadi pecahan desimal ini kita kalikan 1000, jadinya 1600 per mil. Oke, selanjutnya kita akan belajar membandingkan pecahan. Oke, perhatikan tanda-tandanya. Oke, kalau tandanya seperti ini, itu namanya kurang dari. Kalau tandanya seperti ini, namanya lebih dari. Kalau tandanya seperti ini, namanya adalah sama dengan. Oke, ingat ya, kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Perhatikan contoh soal berikut. 3/5 titik-titik 2/4. 3/5 ini apakah lebih besar atau lebih kecil daripada 2/4 atau juga sama dengan 2/4? Untuk menyelesaikan soal berikut ini, kalian cukup kalikan silang saja. Pembilang ini, pembilang yang di kiri kalikan penyebut yang kanan. Sebaliknya, pembilang yang kanan dikalikan penyebut yang kiri. Nah, jadi kita kalikan 3 dikalikan 4, hasilnya adalah 12.
Kemudian pembilang yang kiri kita kalikan penyebut yang kanan. 2 dikalikan 5 sama dengan 10. Berarti kan 12 dengan 10 lebih besar mana? Lebih besar 12. Berarti yang kita makan atau yang kita caplok adalah 3/5. Jadi nah, tandanya seperti ini. Kalau itu dicaplok ya atau dimakan ya. Nah, seperti ini artinya apa tuh kalau kita baca 3/5 itu lebih besar atau lebih dari 2/4. Lagi bagi ulangi, kalau ada tanda seperti ini berarti kita bisa baca 3/5 lebih dari 2/4. Oke, selanjutnya ada contoh soal setengah dengan 2/4. Nah, sama kita kalikan silang saja, penyebut dengan pembilang, pembilang dengan penyebut. Nah, 1 dikalikan 4, 4. 2 dikalikan 2 sama dengan 4. Sama-sama 4. Jadi tandanya apa? Kalau sama perkaliannya sama berarti tandanya adalah sama, atau biasa disebut adalah pecahan yang senilai. Pecahan yang senilai itu kalau dikalikan silang antar penyebut dan pembilangnya hasilnya sama. Nah, kemudian perhatikan yang ketiga ini contohnya lain lagi, setengah dengan 0,85. Apakah lebih besar atau kurang dari atau sama dengan? Nah, kalau kalian ketemu seperti ini, lebih enaknya kalian ubah dulu pecahan biasa ini menjadi pecahan desimal. Setengah kita rubah menjadi pecahan desimal, jadinya adalah 0,5. Nah, kalau di sini sudah menjadi pecahan desimal ya udah langsung aja kita tulis. Nah, apakah 0,5 dengan 0,85 lebih besar yang mana? Lebih besar yang 0,85. Berarti tinggal kita caplok saja yang 0,85. Nah, kalau tandanya seperti ini bacanya gimana loh? Setengah kurang dari 0,85. Oke. Selanjutnya mengurutkan bilangan pecahan. Oke, bagi punya contoh soal setengah, 1/3, 3/4, 5/4. Urutkan bilangan pecahan berikut dengan urutan naik. Oke, berarti kan urutan naik. Kalau ada kata-kata urutan naik, berarti kalian urutkan dari kecil ke besar. Dan sebaliknya, kalau ada kata-kata urutkan dengan urutan turun, berarti dari besar ke kecil. Nah, caranya gimana? Caranya kita samakan dulu penyebutnya ini. Nah, ini penyebutnya masih beda-beda ya, nanti lebih gampang seperti itu. Dengan apa? Dengan mencari KPK dari penyebut-penyebutnya ini. 2, 3, 4. KPK-nya berapa? Oke, 12. Nah, berarti kan, nah, kalau penyebutnya berubah, berarti otomatis pembilangnya harus berubah. Ya, ingat-ingat, kalau penyebutnya berubah, berarti pembilangnya juga berubah. Oke, 2 ke 12 dikalikan berapa? Dikalikan 6. Kalau bawah dikalikan 6 berarti atas juga dikalikan 6. 1 kalikan 6 sama dengan 6. 3 ke 12 itu dikalikan berapa? Dikalikan 4. Berarti kalau bawah dikalikan 4, atas juga dikalikan 4. Berarti 1 dikalikan 4 sama dengan 4. 4 ke 12 dikalikan berapa? Kalikan 3. Kalau bawah dikalikan 3 berarti atas juga harus dikalikan 3. Nah, 3 dikalikan 3 berapa? 9. Dan ini 5 dikalikan 3, 15. Kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal lihat aja pembilangnya. Coba perhatikan pembilangnya. Oke, urutan naik berarti kita cari dulu yang paling kecil. 6, 4, 9, 15. Yang paling kecil adalah angka 4. Nah, 4/12 miliknya 1/3. Berarti yang paling kecil yang pertama adalah 1/3. Setelah itu mana? 6/12. 6/12 miliknya mana? Setengah. Nah, berarti selanjutnya adalah setengah. Dan selanjutnya lagi adalah 9/12. Ini miliknya adalah 3/4. Dan yang terakhir yang paling besar adalah 5/4. Oke, tolong diperhatikan. Kalau urutan naik berarti cari yang paling kecil dulu, kemudian sampai yang paling besar. Oke, perhatikan.
Di sini ada 1/3, 3/5, 0,5 dan 25%. Oke, urutkan bilangan pecahan berikut dengan urutan turun. Nah, ada kata-kata turun. Jadi dari yang angka paling besar sampai angka yang paling kecil. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini, kok ada pecahan desimalnya, berarti lebih enak kita rubah dulu menjadi pecahan desimal. Nah, sepertiga kalau dirubah menjadi pecahan desimal hasilnya adalah 0,33. 0,33 dari mana? 1 dibagi 3. 3/5 kalau dirubah menjadi pecahan desimal berapa? 0,6. Dari mana? 3 dibagi 5. 0,5 sudah pecahan desimal, 25% juga sudah pecahan desimal. Oke, hati-hati sampai di sini. Berarti kan urutan turun, berarti kita cari dulu yang paling besar. Di sini ada 0,33, 0,6, 0,5, 0,25. Hati-hati. 0,33 dengan 0,6 itu lebih besar yang 0,6. Nah, kalian lihat satu angka di belakang koma terlebih dahulu. Nah, yang paling besar mana satu angka di belakang koma? Nah, di sini 3, di sini 6. Berarti yang paling besar adalah 0,6. Kenapa kok bisa 0,6? 0,6 ini boleh kita tulis 0,60, boleh bisa kita tulis 0,600. Kalau 0 di belakang ini tidak ditulis tidak apa-apa. Nah, ingat ya, yang diperhatikan adalah angka yang berada di belakang koma. Berarti dari sini yang paling besar adalah 0,6. 0,6 miliknya berapa? 3/5. Berarti urutan pertama adalah 3/5. Setelah itu adalah 0,5. Setelah itu mana? Setelah itu adalah 0,33 atau seperti dan yang terakhir adalah 25. Nah, sekarang kita lanjutkan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Perhatikan contohnya. Oke, yang pertama cara melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan biasa. Yang pertama adalah yang kalian kerjakan adalah samakan terlebih dahulu penyebutnya. Ya, setelah penyebutnya sama, kalian cukup jumlahkan dan kurangkan saja pembilangnya. Jadi penyebutnya nggak usah dijumlahkan atau dikurangkan. Berarti penyebutnya kalau sudah sama ya tetap. Oke. Kemudian sederhanakan apabila hasil dari penjumlahan dan pengurangan bisa disederhanakan. Contohnya sebagai berikut: 3/5 ditambah 2/4. Penyebutnya belum sama, berarti kita samakan dulu penyebutnya. Dengan apa? Dengan kita cari KPK dari penyebut-penyebutnya. 5 dan 4 KPK-nya adalah 20. Nah, karena itu sama seperti tadi, 5 ke 20. Kalau penyebutnya berubah, otomatis pembilangnya juga berubah. 5 ke 20 itu dikalikan 4. Kalau bawah dikalikan 4, atas juga dikalikan 4. Ya, 3 kalikan 4 sama dengan 12. 4 ke 20 berarti dikalikan berapa? Betul, dikalikan 5. Nah, kalau bawah dikalikan 5, atas juga dikalikan 5. Jadi 2 dikalikan 5 berapa? 10. Ya, kita jumlahkan saja yang pembilangnya, penyebutnya tetap. Nah, penyebutnya tetap 20. Pembilangnya jadi berapa? 12 ditambah 10 sama dengan 22. Jadi pecahannya jadi berapa? 22/20. Kita sederhanakan menjadi 1/2/20. Oke. Kita sederhanakan lagi menjadi 1/10. Nah, sampai sini tidak bisa disederhanakan lagi. Bisa ya untuk penjumlahan dan pengurangan. Oke, sama, pengurangan juga sama, harus disamakan terlebih dahulu penyebutnya. Oke, selanjutnya adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan desimal. Contohnya 36,58 ditambah 120,4. Oke, caranya yaitu kalian sejajarkan dulu koma desimalnya. Tanda koma desimalnya harus disejajarkan terlebih dahulu. Kita buat dengan cara sudah sejajar ya ini ya. Kalau sudah sejajar, tinggal kita jumlahkan dengan cara bersusun. Oke, pertama
8, nggak ada temennya, berarti langsung aja ditulis 8. Kita lanjut depannya, 5 ditambah 4 9. Nah, komanya kita hitung, berarti 6 ditambah 0 sama dengan 6. Komanya jangan lupa diurutkan. Dan selanjutnya adalah 3 ditambah 2 sama dengan 5. 1 nggak ada temennya, ya udah ya 101. 156,98 itu adalah hasil dari penjumlahan 36,58 ditambah 120,4. Oke, demikian anak-anak pelajaran bicara desimal. Kan kalian nanti latihan soal di Google Classroom. Oke, sekian dari Pak Din. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.